Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Fulka Kurniawan dengan NIM 12032300077 dari kelas IF0302. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kode saya yang berkaitan dengan tugas kemarin ASD, yaitu single linked list. Tanpa basa-basi lagi, saya jelaskan sekarang. Oke, baik semua, ini ialah kode yang sudah saya buat. Kode ini hampir persis ya sama yang diberi Bu Alhis. Saya memodifikasinya sesuai dengan soal yang saya terima. Di sini saya akan jelaskan mulai dari mainnya saja ya. Nah, di main ini dideklar variabel head dengan tipe data node, dan node ini sudah dideklar di atas ya. Ini dideklar bahwasannya struct dengan nama simpul yang di bawahnya ada elemen data dan juga next dengan tipe data node. Yang node ini pointer dari si struct simpul ini tadi. Begitu. Kembali lagi ke mainnya, mana nih? Nah, ini di main ini selanjutnya di sini dideklar bahwasannya headnya bernilai 0 atau tidak ada di awal. Lalu kemudian di bawahnya juga dideklar beberapa variabel, yaitu choice, value, after value, sama before value. Nah, selanjutnya di sini ada dual ya. Dual di sini sesuai soal saya, yaitu disuruh membuat aplikasi. Saya menggunakan dual dan switch case agar user lebih mudah memasukkan pilihan mana yang akan mereka inginkan. Seperti di sini, yang pertama ialah masukkan data di awal. Nah, user di sini akan disuruh memasukkan data agar dapat dimasukkan di awal linked list. Lalu yang kedua, masukkan data di akhir, berarti di akhir linked list. Terus yang ketiga ialah masukkan data setelah nilai tertentu. Nah, data ini bisa dimasukkan di tengah-tengah, jadi setelah nilai misalkan 10 gitu. Lalu yang keempat ialah masukkan data sebelum nilai tertentu. Ini sama di tengah tapi sebelumnya, misalkan sebelum nilai 10 di linked list. Lalu yang kelima ialah tampilkan linked list. Ini menampilkan seluruh linked list setelah data-data yang dimasukkan. Lalu yang keenam ialah urutkan secara descending. Ini data-data linked list tadi tapi diurutkan secara descending atau dari yang terbesar. Lalu yang ketujuh ialah keluar, mengakhiri program. Di sini pilihan user tadi akan disimpan pada variable choice. Selanjutnya switch case. Di sini saya menggunakan switch case dengan parameter choice, yaitu pilihan user dari nomor 1 sampai 7 tadi. Lalu jika case pertama yaitu masukkan data di awal, user akan disuruh memasukkan nilai dan akan disimpan pada variable value. Nah, di sini variable head yang awalnya 0 digunakan untuk memanggil function insert first dengan parameter head yang 0 tadi awalnya dan juga value yang dimasukkan. Misalkan value-nya 10 ya, kita langsung saja ke functionnya insert first. Bentar, sambil ini sama create node. Nah, di insert first ini dia akan membuat pertama-tama yang dilakukan ialah membuat node baru dengan variabel new node ini agar disimpan di new node. Jadi si function insert first ini akan melakukan pembuatan variabel baru dengan memanggil create node dengan parameter nilai. Jadi dia akan ke sini set. Nah, di create node ini dia ada variabel p. P ini untuk membuat node-nya gitu. Jadi di tengah kayak ada value, lalu di kanan ada next gitu. Jadi ada kayak dua kotak gitu. Nah, lalu datanya diisi value-nya tadi yang sesuai yang dimasukkan user, yaitu nilai. Kalau di sini value,
tag ke sini gitu. Nextnya null masian. Jadi di sini node-nya adalah di tengahnya value dan di kanannya ialah next. Lalu new node nextnya ini ialah headnya. Karena headnya tadi null maka dia akan null. Lalu headnya diubah ke new node. Jadi headnya ini new node. Dia ngebuat node baru dengan value di tengahnya yang diinputkan user dan nextnya masih null ya, karena di sini di return head karena headnya new node gitu. Paham nggak? Begitulah pokoknya. Lalu yang case kedua yaitu masukkan data di akhir. Nah, ini akan memasukkan data di akhir. Sama seperti tadi, user akan disuruh menginputkan suatu data dan headnya digunakan untuk memanggil function insert class dengan parameter head dan value yang dimasukkan. Kita buka function insert class. Nah, di sini dilakukan sebuah pengecekan dengan menggunakan if ya. If bila mana headnya sama dengan null maka dia akan membuat create node dengan nilai dengan parameter nilai. Dia akan membuat node baru dengan parameter nilai. Lalu jika headnya tidak sama dengan null atau di dalam linked list ini udah ada data, maka tailnya ini sama dengan head. Jadi di data tadi tailnya itu sama dengan head. Misalkan datanya cuma satu, jadi headnya data itu sama tailnya data itu. Lalu ke bawah. Nah, bila mana while tail nextnya sama dengan null, maka tailnya sama dengan tail next. Jadi tail nextnya bila mana tidak sama dengan null atau tail nextnya ini ada nilainya, maka tailnya ini sama dengan tail next. Lalu tail next atau selanjutnya sama dengan create node nilai. Jadi node yang telah diperbarui tadi. Jadi dia akan otomatis ke belakang ya, karena di sini while tail next tidak sama dengan null atau setelahnya itu masih ada masih ada data, maka tail sama dengan tail next yang nextnya tadi. Lalu tail nextnya sama dengan node baru yang sudah diberi parameter nilai. Begitu. Lalu kembali lagi ke head untuk biar bisa ditampilkan linked listnya. Lalu case yang ketiga ialah masukkan value setelah nilai berapa begitu. Di sini seperti tadi user akan disuruh menginputkan value-nya berapa, lalu value setelah berapa. Misalkan dia ingin memasukkan angka 10 setelah data 2 gitu. Jadi dia akan masukkan 10 setelah data 2. Nah, sama seperti tadi, head digunakan untuk memanggil function insert after dengan parameter head, value, dan after value. Kita ke insert after, bentar, tutup aja dulu. Insert after. Nah, di insert after ini ada 3 parameter, yaitu head tadi, terus value-nya sama after value. Nah, di sini dibuat variabel baru yaitu temp. Temp ini sama dengan kayak head-nya. Nah, temp while atau bila mana tempnya tidak sama dengan null dan temp data tidak sama dengan after value, maka tempnya ialah temp next, yaitu setelah headnya tadi. Nah, if dia digunakan sebuah perbandingan, if tempnya tidak sama dengan null, maka
new node sama dengan create node, yaitu node baru sesuai dengan value-nya tadi. Misalkan kita memasukkan angka 10, jadi new node-nya ialah value-nya 10. Nah, new node next sama dengan time next. Jadi new node next ini sama dengan time next setelahnya time. Jadi dia disambungkan setelahnya time. Misalkan di sini time-nya ini angka 2 tadi. Setelah 2 di sini dimasukkan angka 10. Nah, karena tadi di awal time next-nya ialah setelahnya, misalkan time next-nya ialah 3. Jadi di sini ada link list 2, 3, dan di sini kita akan memasukkan 10 di antaranya. Jadi setelah angka 2. Jadi kan otomatis link list yang baru itu 2 kok 2? Ya 2, 10, 3 gitu. Jadi dia disambungkan gitu. Gimana ya jelasinnya? Disambungkan biar si 10 ini ada di tengah. Si next-nya ini biar panahnya itu loh, biar bisa ke tengah ini. Oke, lanjut. Sebentar. Oke, lanjut. Kita else-nya bila mana datanya tidak ditemukan, maka nilai after value tadi dimisalkan 2 tidak ditemukan dalam link list. Return ke head-nya biar bisa di outputkan link listnya nanti. Oke, lanjut ke case ke 4 ya. Oh ya, 4. Jadi sebelum value tertentu. Ini harusnya kayaknya jelasin pakai gambar deh. Kalau kayak gini agak susah gitu. Nggak apalah. Lanjut aja. Di case 4 ialah masukkan user akan disuruh menginputkan seperti tadi nilainya dan nilai sebelum, data sebelum berapa gitu. Head di sini seperti tadi digunakan untuk memanggil insert before dengan parameter head value before value. Kita ke function insert before. Nah, di sini ada function insert before. Di function ini dicek terlebih dahulu if headnya sama dengan 0 atau artinya link listnya masih kosong, maka di outputkan link list masih kosong. Lalu kedua dicek kembali if head data sama dengan before value, maka jadi si data ini yang ditunjuk itu misalkan ada sebuah link list dengan data di dalamnya hanya ada 2 dan before value-nya yang ditunjuk juga 2, maka dia seperti tadi kayak insert first ya. Jadi dia akan memasukkan sebelumnya di awal tadi. Seperti itulah dia cara kerjanya. Nah, lalu yang selanjutnya ini buat tata cara jika datanya ini lebih dari satu. Jadi seperti kayak masukannya itu di antara gitu. Kan tadi kan kalau ini yang sama before value-nya ini kayak masukkan insert first gitu. Nah, di sini ada dibuat dulu variabel sementara ya, temp head dengan temp ini isinya sama dengan head bila mana while temp next atau head next ini tidak sama dengan 0 dan temp next data, si data dari si next-nya tidak sama dengan before value, maka temp sama dengan temp next, yaitu selanjutnya. Misalkan 2, 3, maka tempnya sekarang ialah 3. If temp next sama dengan 0, nilai tidak ditemukan before value-nya. Jadi
time next-nya bila mana sama dengan 0, maka before value-nya ini memang tidak ada di linked list-nya. Jadi kita langsung ke bagian else. Else dengan tipe data struct node, new node sama dengan create node nilai. Jadi udah dibuat misalkan memasukkan 2, 10 dan kita ingin memasukkan 5 sebelum 2, 10, 5 dan kita ingin memasukkan angka 3 sebelum 10. Itu ya sekarang ya, 2, 10, 5 ingin memasukkan angka 3 sebelum 10. Jadi nanti link list terbarunya ialah 2, 3, 10, 5 gitu. Nah, kita di sini udah punya value 3. Itu node yang baru, dan di sini ada link list yang awal yaitu 2, 10, 5. Nah, itu perbandingan permisalan awalnya biar nanti nggak bingung. Nah, new node next atau yang baru itu sama dengan time next. Nah, time next ini kan kita ingin memasukkan sebelum 10 ya. 10, jadi dia akan menunjuk ke yang 10-nya. Jadi time tadi headnya, jadi akan ini ada baris dari 2 ke 10, maka si yang baru ini juga menunjuk ke 10. Dan time next sama dengan new node. Jadi bentar. Time next. Bentar. Oh iya, benar. Jadi si time next ini akan menunjuk ke new node. Time next ini tadi head ya. Jadi si head ini akan menunjuk ke node yang baru, dan node yang baru akan menunjuk ke 10. Jadi dia akan bertambah di sebelum 10 gitu. Jadi 2, 3, 10, 5 gitu. Emang harus pakai gambar ini, susah banget jelasin gini. Lalu ini di case 5 ialah nampilin link listnya. Bentar. Di link list mana ya? Oh, di atas. Dia pakai perulangan ya. Pakai while, bila mana p-nya ini belum 0, maka dia akan terus ngeprint terus data-datanya gitu, seperti perulangan normal untuk ngeprint sebuah data ya. Nah, di sini sort descending sama aja. Langsung aja saya jelasin di else-nya. While current, jadi di sini ada variabel current yaitu sama dengan headnya, dan index itu 0, dan ada variabel temp. Nah, bila mana current atau headnya tidak sama dengan 0, maka indeksnya yang awalnya 0 ialah current next. Jadi misalkan ada 2 sama 3. Nah, si current ini ialah 2-nya yaitu headnya, dan indeks ini ialah 3. Nanti lanjutannya ini sama kayak sorting biasa, nanti dibandingkan antara current yaitu 2 dan indeks ialah 3. Nanti 2 sama 3, kalau misalkan 3 lebih besar maka dipindah ke depan dengan cara pakai variabel ketiga buat temporer, variabel temporer gitu. Dia akan dipindahkan lalu mengecek lagi ke kanan gitu seperti biasanya. Maaf dikurangi penjelasannya untuk mengurangi durasi. Oke. Udah gitu aja. Si tampil nilai tadi tampil biasa tanpa disorting, dan si sort descending tampilkan data-data dengan disorting. Baik, kita mulai aja biar cepat ya.
Aduh, kita coba masukin berapa ya, 3 data aja lah ya. Wih, lama kali nih, 19 menit udah. Kita pilih yang satu buat data di awal, mau 12 deh aku, 12. Lalu after, kita coba after, jadi yang ketiga. Nah, tadi udah dimasukin 12, aku mau masukin 13 deh. 13 setelah nilai 12. Bisa habis itu after last yang pilihan kedua aku masukin 14. Nah, udah, jadi secara di logika aja dia udah ada data 12, 13, 14. Emang sengaja aku urutin. Coba ditampilin, benar gak? Nomor 5. Nah, benar kan, 12, 13, 14. Ini nih maksudku tadi yang panah-panah. Kok ada pak? Oh, ini belum ku hapus, lupa. Ini panah yang nunjuk ke 0. Jadi di link list itu terakhirannya 0 di single ya. Di nextnya itu detail terakhirannya itu 0. Coba kita pilih 6 ya, diurutin, harusnya udah jadi 14. Kok tidak muncul? Bentar, descending, return head. Kita tampilin, coba. Nah, 14, 13, 12. Udah gitu aja. Aku lupa naruh ini tadi, lupa naruh functionnya, jadi dia nggak langsung keluar, cuma diubah aja ya, tapi gitulah, penting bener. Udah segitu aja. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.